Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syekh Maulana Bima Suci dengan NIM 2019-1040-1048 dari program studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Jember. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah proses industri kimia kelas B yang diampu Ibu dosen Ari Susanti STMT. Pertama, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan profil PT Ciwi Kimia yang merupakan perusahaan yang bergerak di industri pulp and paper. PT Ciwi Kimia merupakan industri kertas yang berdiri sejak tahun 1972. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta dan pabriknya atau tempat produksi kertasnya berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak awal produksinya, perusahaan ini mampu menghasilkan produk kertas sebanyak 12.000 metrik ton per tahun. Sejak hingga pada 2006, pabrik ini atau perusahaan ini mampu menghasilkan produk kertas sebanyak 1.200.000 metrik per ton per tahunnya. Beberapa produk yang dihasilkan perusahaan ini yaitu kertas khusus, kertas karbon, kertas tulis, buku gambar, alat tulis fancy, amplop, file folder, dan lain-lainnya. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan kertas yang mendukung dan mempromosikan penggunaan kertas daur ulang. Kertas daur ulang pada perusahaan ini digunakan untuk membuat kertas halus dan berbagai produk alat tulis. PT Ciwi Kimia sendiri pada awalnya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi soda kaustik, dan kemudian pada tahun 1978 mesin kertas pertama dan kedua mulai beroperasi. Pabrik pengkonversian dioperasikan 6 tahun kemudian dengan adanya 2 mesin untuk mencetak berkat adanya 7 mesin kertas hingga mencapai 61.500 MT per tahun. PT Ciwi Kimia memperbesar fasilitas pada tahun akhir 80-an. PT Ciwi Kimia memperbesar fasilitas produksi mereka dengan pabrik cast coating yang kapasitasnya mencapai 6.000 MT per tahun. Kini dengan 13 mesin kertas, PT Ciwi Kimia telah memproduksi lebih 1.200.000 kertas MT per tahunnya yang akan didistribusikan ke seluruh dunia. Dalam mendukung produksi kertas daur ulang yang ramah lingkungan, PT Ciwi Kimia membangun pabrik penghilang tinta yang memiliki kapasitas 1.800 MT per tahun. Fasilitas ini dibangun untuk mengolah limbah kertas menjadi bubur daur ulang yang kemudian dapat diolah menjadi kertas daur ulang. Pada tahun 1989, perusahaan ini mulai menjalankan teknologi maju untuk mengolah limbah dan air yang mengintegrasikan proses fisik, kimia, dan biologi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pulp and paper. Pulp and paper atau pulp dan kertas mengacu pada suatu proses yang digunakan untuk mengubah serat kayu menjadi kertas dan
produk sejenisnya yang digunakan untuk aplikasi tertentu, seperti digunakan untuk alat tulis, konstruksi, dan juga sebagai bahan pengemasan. Teknologi atau proses pulp and paper memanfaatkan sifat anatomis, fisik, dan kimia kayu, dan pada tingkat yang jauh lebih rendah sumber biomasa lainnya. Penerapan teknologi atau proses tersebut telah mengarah pada pengembangan industri pada modal yang lebih tinggi dengan penjualan di seluruh dunia mencapai hingga 100 miliar dolar per tahunnya. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu alat atau mesin pada industri pulp and paper, yaitu mesin Fordrenner. Mesin Fordrenner ini pertama kali ditemukan oleh orang Prancis, yaitu Louis Robert, pada tahun 1798. Kemudian mesin ini dikembangkan dan dipatenkan oleh Brian Donkin atas permintaan Henry dan Shelley Fordrenner. Setelah dikembangkan, mesin ini pertama kali digunakan untuk proses pembuatan kertas pada tahun 1804. Pada saat ini, desain dasar yang sama digunakan sebagai bagian integral pada proses pembuatan kertas. Mesin Fordrenner sendiri terdapat 4 bagian atau 4 section, yaitu wet end section, press section, dryer section, dan calendar section. Bagian besar kertas pada saat ini dibuat dengan lembaran kontinu pada silinder berkecepatan tinggi atau mesin Fordrenner. Dalam mesin silinder dilapisi kawat sebagian terendam dalam bubur serat. Serat diambil oleh kawat saat silinder berputar. Jaring kemudian dilepas di bagian atas silinder dan diteruskan ke bagian pers. Mesin silinder umumnya terdiri dari serangkaian silinder yang menghubungkan lapisan tambahan ke lembaran pembentuk. Kebanyakan kertas karbon saat ini dibuat dengan mesin silinder. Mesin Fordrenner beroperasi dengan menyimpan bubuk serat pada kawat yang bergerak. Kawat ini didukung selama perjalanan oleh sejumlah perangkat yang membantu menghilangkan air sebelum jaring masuk ke bagian pers. Fordrenner merupakan mesin pembuat kertas yang sangat dominan pada industri pulp and paper pada saat ini. Mesin ini digunakan sebagian besar untuk produksi kertas tisu hingga kertas tulis. Pada mesin Fordrenner terdapat 4 bagian atau 4 section, yaitu yang pertama wet end section, terus wet press section, dryer section, dan calendar section. Pertama, saya akan menjelaskan wet end section. Wet end section ini pada saat ini pulp dibawa ke mesin Fordrenner dalam bentuk bubur atau campuran serat dan air. Pada bagian wet end, pulp dipadukan dengan filler, sizing, dan pewarna. Kadang juga dipadukan dengan kertas bekas atau biasanya disebut dengan pecah stok. Pada bagian ini, serat kayu akan dikenakan gesekan dan penyikatan. Kemudian, pulp akan dicuci lagi dan dipindahkan ke headbox, yang merupakan unit untuk membuat pulp ke konveyor yang bergerak yang terbuat dari wire mesh. Ketika pulp bergerak di konveyor, pulp akan melalui slice atau irisan yang akan digunakan untuk menentukan berat dan ketebalan dari kertas dengan bantuan serangkaian tabung atau table roll.
Pada saat ini, pulp akan berputar dan bergetar yang menyebabkan serat menjadi sejajar. Di bawah suction box, pulp akan mengeluarkan air dan pulp ini saat mengeluarkan air dengan menggunakan bantuan alat vakum. Bagian kedua dari mesin pore drainer yaitu press section, yang mana di bagian ini air akan dihilangkan. Seperti namanya, pada bagian pers dibuat dari 2 atau lebih mesin pers. Tujuan dilakukan pada bagian ini yaitu untuk menghilangkan lebih banyak air yang tersisa di pulp. Beberapa air akan diperas dan sisanya akan dihilangkan dengan bantuan alat yaitu vakum. Selain menghilangkan lebih banyak air, bagian pers juga untuk menghaluskan dan meratakan pulp dalam bentuk lembaran. Pada bagian keempat dari mesin pore drainer yaitu dryer section atau bagian pengering. Pada bagian ini, pulp akan dikeringkan melalui serangkaian roll yang berpanas uap yang mengeragangkan kertas dan membantu menghilangkan kelembapan dari kertas. Pada bagian ini, kadar air pada pulp masih sekitar kurang lebih 65%. Dan kemudian pada bagian ini kadar air akan dihilangkan menjadi 5% dengan menggunakan roll yang dipanaskan dengan uap. Umumnya pada dryer section terdapat 2 roll atau lebih yang berjenjang di dalam mesin. Bahan perekat tambahan seperti resin, lem, atau pati dapat ditambahkan pada bagian ini untuk meningkatkan karakteristiknya. Ukuran dapat meningkatkan ketahanan kertas terhadap air, mengurangi abrasivitas, dan meningkatkan sifat pencetakan dan kekuatan ikatan permukaannya. Pada bagian keempat dari mesin pore drainer kali ini yaitu calender section. Pada bagian ini, kalender terdiri dari beberapa gulungan di mana tekanan dan panas diterapkan pada kertas yang melewati. Tidak semua mesin pore drainer memiliki kalender, meskipun kebanyakan mesin pore drainer pada saat ini memiliki kalender. Pada kalender terdapat serangkaian roll di mana jaringan kertas dijalankan yang bertujuan untuk menghaluskan dan menciptakan ketebalan yang lebih seragam. Kalender digunakan untuk membuat permukaan kertas untuk lebih halus dan mengkilap, serta dapat memberikan ketebalan kertas yang lebih seragam. Tekanan yang diterapkan pada jaring penggulung akan menentukan hasil akhir dari kertas. Tegangan 3 kemungkinan penyelesaian akhir yang akan diterapkan pada kertas di bagian kalender mesin pore drainer yaitu penyelesaian mesin, penyelesaian super kalender, dan penyelesaian plat. Hasil akhir mesin dapat berkisar dari tampilan antik yang kasar hingga tampilan yang halus dan berkualitas tinggi. Hasil dari super kalender adalah tingkat tinggi dan biasanya digunakan untuk pencetakan halftone yang disaring dengan baik. Hasil akhir plat memiliki kualitas yang lebih tinggi dan dicapai dengan mengeluarkan kertas dari kalender dan meletakkannya di antara plat tembaga atau seng. Di sini diletakkan di bawah tekanan dan biasanya dipanaskan.
Setelah penanggalan akan dilakukan penggulungan yang disebut tombor dan kemudian disimpan untuk pemotongan akhir dan dilakukan untuk pengiriman. Mesin Forerunner ini merupakan salah satu mesin yang sangat penting dalam industri pulp and paper. Dengan bantuan mesin Forerunner, proses pembuatan kertas dapat dipercepat secara dramatis karena proses pengeringan dan penghalusan lebih disederhanakan. Pada kali ini mesin yang saya pilih yaitu mesin Forerunner dari supplier Henan Fuyuan Machinery Manufacturing dari China. Spesifikasi mesin Forerunner ini yaitu diantaranya jenis pengolahannya yaitu mesin cetak bubur, dayanya 420 kW, kapasitas produksi 25 set per bulan, desain kecepatan 80 hingga 350 meter per menit, kapasitasnya yaitu 50 hingga 150 ton per hari, tegangannya 220 volt hingga 350 volt. Parameter teknis dari mesin Forerunner ini yaitu dengan model 1092 hingga 4200 Forerunner. Selesai kertas yaitu kertas kraft dan alur kertas. Bersih lebar kertas 1902 mm hingga 4200 mm. Desain kecepatannya 80 hingga 350 meter per menit. Kapasitasnya yaitu 200 hingga 250 T/d. Alasan saya memilih supplier Henan Fuyuan Machinery Manufacturing karena memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yaitu perusahaan ini sudah didirikan dari tahun 1984 dengan 30 pengalaman manufaktur. Yang kedua, perusahaan ini menawarkan seumur hidup layanan pelanggan, menawarkan suku cadang bagian, dan perusahaan ini menawarkan perbaikan dan perawatan seumur hidup. Yang ketiga, terdapat 70 insinyur, 86 teknisi, 28 insinyur senior, dan 3 Henan Kertas Asosiasi Ahli. Yang keempat, perusahaan ini menawarkan konsultasi teknis dan evaluasi proyek, dan menawarkan pelatihan layanan. Yang kelima, energi dari mesin Forerunner dari Henan ini lebih rendah dan menghasilkan polusi yang lebih sedikit. Yang keenam, perusahaan ini sudah terverifikasi oleh Intertek. Intertek sendiri merupakan sebuah perusahaan asuransi, pengujian produk, dan sertifikasi multinasional yang berkantor pusat di London, Inggris. Yang ketujuh, perusahaan ini sudah mendapatkan Gold Supplier dari e-commerce Alibaba. Dan yang terakhir, perusahaan ini sudah mendapatkan sertifikasi CE dan mendapatkan sertifikasi izin dari Nasional Kualitas. Sekian dari penjelasan dari saya. Bila ada kata salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.